Shalom anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Apa kabar kalian di rumah hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat selalu dan diberkati Tuhan. Hari ini jumpa lagi bersama saya Ibu Fikrin Sofiani Sebelan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Nah, anak-anak semua, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu. Ikuti Ibu bernyanyi ya. Kita lihat. Datanglah ke Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita sudah bernyanyi bersama. Mari silakan sikap doa yang baik dan benar. Kita akan berdoa bersama kepada Tuhan untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Biarlah Tuhan mau berkenan memberikan hikmat akal budi kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, amin. Baik anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran yang ke-9 dengan tema Aku Bersedia Melayani. Minggu lalu kita sudah sampai pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu sudah tahu siapa saja tugas dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Kemudian sudah tahu bentuk-bentuk tindakan melayani yang ada di gereja. Nah, hari ini kita mulai lagi dari tujuan pembelajaran yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga itu peserta didik dapat mensyukuri kehadiran guru-guru dan teman-teman di gereja. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat merancang sebuah kegiatan melayani teman-teman dan guru-guru di gereja. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini juga minggu lalu tugasnya yang ini ya. Jangan lupa dikumpulkan ke ibu bagi yang sudah menyelesaikannya, biar tidak menumpuk tugas yang berikutnya. Nah, selanjutnya kita mulai dari sini. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian membayangkan kalau kalian tidak memiliki teman? Ada teman di sekolah, ada di lingkungan sekitar rumah kita, dan juga ada teman-teman kita di gereja yang biasanya kita berkumpul bersama pada acara sekolah minggu. Tentunya semakin banyak teman, semakin menyenangkan ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Kalian bisa berbagi cerita, tertawa bersama, belajar bersama, bermain bersama, dan banyak hal lain yang bisa kalian lakukan. Kalian mungkin memiliki teman-teman yang berbeda di setiap lingkungan pergaulan kalian. Misalnya, teman di rumah berbeda dengan teman yang ada di sekolah, atau teman di sekolah berbeda dengan teman-teman yang ada di sekolah minggu. Namun, ada juga yang memiliki teman yang sama.
orang yang sama di lingkungan rumah, bersekolah di tempat yang sama, dan bersekolah minggu juga di tempat yang sama. Nah, tapi itu semua membuat kita sangat bahagia karena memiliki banyak teman. Wow, bagaimana ya jika kita tidak memiliki teman? Pasti kita merasa kesendirian, kita merasa kesepian. Nah, itu artinya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pemberian Tuhan melalui teman-teman kita yang lewat mereka kita bisa berkumpul bersama, bermain bersama, dan melakukan banyak hal. Nah, anak-anak, coba kalian simak kegiatan 5, berpikir kreatif. Kita pecahkan ya soal yang ini. Kalian memiliki teman-teman, baik di lingkungan sekitar rumah, sekolah maupun gereja. Apa saja yang bisa kalian lakukan bersama dengan teman-teman kalian tersebut? Nah, tuliskan jawaban kalian pada lembar kerja yang tersedia di bawah ini. Nah, lembar kerjanya yang ini. Tara! Nanti ibu akan mengirimkan filenya di grup WA sehingga memudahkan kalian untuk mencetak kemudian mengerjakannya di hasil printout kalian. Nah, kegiatan 1 bersama dengan teman-teman di lingkungan rumah. Kira-kira apa saja yang bisa kalian lakukan bersama teman-teman yang ada di sekitar rumah kalian? Kalau yang nomor 2, kegiatan yang bisa kalian lakukan di sekolah bersama teman-teman di sekolah. Dan yang ketiga, teman-teman di gereja itu atau teman-teman di sekolah minggu itu, kira-kira kalian bisa lakukan apa saja bersama mereka? Nah, dikerjakannya di lembaran kerja yang akan ibu kirimkan nanti ya. Jadi kalian mulai sekarang berpikir nih, kira-kira kegiatan-kegiatan positif apa atau aktivitas positif yang mana yang bisa kalian kerjakan bersama teman-teman baik di lingkungan rumah, sekolah maupun gereja. Nah, paham ya? Dan tentu masih banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan bersama dengan teman-teman kalian. Kalian harus sekali lagi bersyukur kepada Allah karena telah memberikan banyak teman kepada kalian. Memang tidak semua teman itu menyenangkan ya, atau membuat kalian senang. Karena kadang ada teman yang tidak sengaja berkata atau bersikap tidak baik kepada kalian sehingga membuat kalian sedih, kesal, dan juga marah. Tapi kalau kita berteman dalam kasih Kristus, kita akan bisa saling memaafkan kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh teman-teman kita, kemudian kembali lagi mengasihi dan mulai lagi berteman. Nah, di sisi lain, kalian belajar untuk memaafkan, mengingatkan, dan mendukung teman-teman kalian supaya mereka memiliki perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Nah, di sini nih letak kalian mau melayani teman-teman sekitar dengan cara ini. Kalian bisa memaafkan, mengingatkan, mendukung teman-teman kalian supaya berkata dan berbuat seperti firman Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan kalian kepada teman-teman kalian. Nah, ada 2 teks Alkitab yang berbicara tentang tanggung jawab kita nih sebagai anak-anak Tuhan terhadap satu dengan yang lainnya. Termasuk kepada teman-teman kita ya. Nah, mari kita belajar dari bacaan atau teks Alkitab yang berbicara tentang tanggung jawab anak-anak sebagai bentuk pelayanan anak-anak juga kepada sesama yang ada di sekitar kita atau teman-teman kita. Yakni di dalam Lukas 17 ayatnya yang ketiga. Coba kita lihat. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Yang berikut dalam Galatia yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, seperti itu ayat penguatan buat kita untuk saling melayani satu sama dengan yang lain. Karena tentunya dalam berteman, dalam bersahabat, dalam bermain bersama, ada saja kesalahan yang kita buat atau teman-teman kita buat. Tugas kita adalah tegurlah dia. Kalau dia menyesal, ampunilah dia, seperti yang dikatakan Lukas 17 ayat 3 tadi. Nah, yang ini. Nah, kalau kita tegur dia, kemudian mengampuni dia kalau dia menyesal atau memaafkan dia, maka kita sedang melakukan pelayanan atau kita sedang melayani dia. Kita melakukan perbuatan yang terpuji. Seperti itu.
Sedangkan Galatia 5 ayat 13 menekankan bahwa layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini yang Ibu garis bawahi. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah panjang lebar nih membahas tentang bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan terhadap teman-teman di sekitar kita. Kemudian kita juga sudah melihat tadi di sini ayat firman yang mendukung kita tentang bagaimana kita harus bersikap sebagai bentuk pelayanan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, sudah tahukah anak-anak arti dari melayani? Ada yang tahu? Oke, kita akan bahas apa itu melayani. Coba anak-anak perhatikan di sini. Di sini, maaf ya. Oke, di sini ada KBBI. Nah, itu singkatan dari apa ya? Kalau belum tahu, Ibu kasih tahu ya. KBBI itu artinya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bukan artinya, tapi kepanjangannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani adalah membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang atau meladeninya. Contoh sederhananya itu jika kalian di rumah, kalian lihat nih mama atau papa sedang membersihkan rumah. Nah, kalau kalian mau melayani orang tua, kalian juga turut menyiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah. Contoh, kalian membantu mama atau papa menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk membersihkan rumah. Kalau membersihkan rumah itu artinya kita butuh sapu, kita butuh kain pel, butuh ember. Nah, kalau kalian bisa melakukannya, maka kalian sedang melayani kedua orang tua kalian. Nah, yang berikut, kalian melihat kalau di sekolah, kalian melihat guru sedang membawa tumpukan lembar kerja siswa untuk dibagikan ke teman-teman sekelas kalian nih. Nah, bagaimana kalian bisa melayani ibu guru kalian atau bapak guru kalian? Caranya sederhana, kalian cukup membantu ibu guru atau bapak membawa LKS tersebut dan membagikannya kepada teman-teman kalian di sekolah. Nah, seperti itu ya. Paham? Sampai di sini paham arti melayani? Artinya kita membantu dengan suka hati, dengan ketulusan hati kita, dengan penuh sukacita, tidak bersungut-sungut ya. Karena kalau misalnya kita membantu mama dan papa membersihkan rumah, menyiapkan bahan-bahan yang alat-alat yang mereka butuhkan, tapi kita bersungut-sungut, kita comel-comel, maka itu tidak dikatakan melayani ya, karena kita melakukannya dengan tidak bersukacita. Nah, yang berikut, kita sudah sampai pada kegiatan 6, mari membuat proyek. Nah, di sini ada tugas kalian merancang sebuah proyek pelayanan dengan panduan di bawah ini. Tapi di sini kalian diminta untuk membuat sebuah kegiatan atau proyek yang berisi tentang kegiatan melayani teman-teman dan guru kalian di gereja atau di sekolah minggu. Nah, untuk memudahkan kalian bisa pakai atau ganti dengan kegiatan melayani orang tua di rumah. Seperti itu ya, sehingga lebih memudahkan kalian untuk mengerjakannya. Panduan yang pertama tentukan waktu pelaksanaannya dulu. Yang kedua, nah ini yang pertama, Ibu kasih tanda dulu biar tahu. Tentukan waktu pelaksanaannya, mau pelaksanaannya itu kapan untuk membantu atau melayani orang tua di rumah. Yang kedua, jenis kegiatan yang kalian akan lakukan untuk melayani orang tua di rumah itu apa? Dan yang ketiga, siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelayanan yang mau kalian buat? Mungkinkah kakak atau adik, itu dituliskan namanya. Yang keempat adalah perlengkapan apa yang kalian butuhkan sesuai dengan jenis kegiatan yang akan kalian buat untuk melayani orang tua atau orang-orang di rumah. Seperti itu ya. Nah, selain kalian mencatat sesuai dengan panduan panduan proyek ini, kalian bisa minta bantuan papa dan mama atau kakak atau orang rumah untuk melakukan video terhadap kalian yang sedang melakukan proyek ini. Sampai sini paham ya untuk proyeknya? Kalau belum paham, nanti bisa japri ibu atau hubungi ibu sehingga ibu bisa menjelaskannya lagi. Nah, sekian pembelajaran dari kita. Ada rangkuman di sini juga kita baca bersama ya. Ibadah yang berkenan kepada Allah itu diwujudkan melalui tindakan saling mengasihi dan saling melayani. Saling mengasihi dan saling melayani itu kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada teman, guru, orang tua, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman dan guru dan juga orang yang ada di sekitar kita ini adalah anugerah daripada Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita. Nah, coba kalian bayangkan,
Kalau kita hidup cuman sendirian, pasti sepi, kita tidak bisa melakukan banyak hal bersama. Nah, maka dari itu kita harus bersyukur atas kehadiran guru dan teman dan juga orang tua dan orang-orang lainnya yang ada di sekitar kita. Bersama dengan mereka kita bisa bercerita, tertawa, saling mendoakan, saling mendukung, saling memberi perhatian dan sebagainya. Ada bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan kepada teman-teman dan guru dan juga orang tua kita. Semua itu kalian lakukan sebagai bentuk bahwa kita saling mengasihi. Ingat ya, pelayanan kita itu harus dilakukan dengan sepenuh hati atau dengan penuh dengan sukacita. Kalian teman-teman dan guru-guru, juga orang tua, bukanlah orang-orang yang sempurna. Oleh karena itu kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Semuanya juga mungkin saja melakukan kesalahan. Untuk itu, dengan kehadiran mereka juga kita bisa belajar saling menegur jika berbuat salah, kita bisa belajar saling memaafkan dan juga saling melayani. Tentunya semua dilakukan atas dasar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk refleksi, kita baca ya. Sekarang aku bisa memahami dan mempraktikkan arti mengasihi teman-teman dan guru-guru juga orang tua sebagai suatu tindakan melayani. Jadi segala sesuatu yang kita buat dengan penuh kasih itu adalah bentuk pelayanan yang bisa kita buat. Mari belajar dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke 7-11. 1 Petrus 4 ayat 7-11. Aku mau mengasihi teman-teman dan guru-guru juga orang tua dan orang di sekeliling kita dengan cara menolong mereka yang membutuhkan, kemudian melayani dengan penuh sukacita. Kemudian kita bisa melayani mereka dengan bertutur kata yang sopan, menunjukkan perilaku hidup yang sopan sesuai dengan firman Tuhan. Aku mau belajar untuk setia melayani sesama sebagai rasa syukur atas kasih Allah yang ditulis kepada kita. Allah juga sudah melayani kita, maka kita juga harus melakukan pelayanan kepada sesama kita sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekian dulu ya. Nah, jangan lupa ya, hari ini kita sudah belajar tentang aku siap melayani atau aku bersedia melayani. Nah, anak-anak, maukah kalian membuat sebuah komitmen dan kesepakatan bersama ibu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini, baik untuk guru, teman, dan orang tua, kita melakukannya dengan sepenuh hati sebagai bentuk pelayanan kita kepada mereka, atau sebagai bentuk dan wujud bahwa kita melayani sesama kita seperti Tuhan melayani kita. Nah, seperti itu penjelasan kita hari ini. Jangan lupa ya tugas yang ini. Nah, yang ini dan yang ini. Oke, yang ini itu juga harus dikumpulkan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Engkau telah menuntun kami dari awal hingga berakhir dengan baik pembelajaran kami. Mari Tuhan, kami mau belajar untuk bersedia melayani orang-orang di sekitar kita, mulai dari teman, guru, dan juga orang tua. Ajarlah kami untuk bisa melayani dengan sepenuh hati kami, dengan penuh sukacita seperti kami mau melayani Tuhan. Ini doa kami, terima kasih Tuhan, amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan dengan pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus COVID-19. Sampai jumpa. Capek aja.